sama Mas Bara kayak gitu, bikin gue cemburu aja. Aduh. Harusnya tuh yang bikin susu Rafa tuh dia, bukan aku. Aduh, sakit banget. Halo? Kenapa? Kamu mau minta maaf? Karena kamu tadi peluk-peluk istri kamu kayak gitu tadi? Kamu cemburu ya? Itu tadi tuh cuman acting. Daripada nanti kita ketahuan gimana? Sepertinya Sarah udah mulai curiga sama hubungan kita. Ya makanya itu, Mas. Kamu tuh harus segera ambil semua harta almarhumah istri kamu. Aku tuh gak bisa sabar terus. Nanti kesabaran aku bisa habis loh. Iya, udah. Aku tutup teleponnya ya. Telepon dari siapa, Mas? Kok kelihatannya mesra banget? Jangan-jangan kamu punya perempuan lain? Kamu gak usah nuduh gitu dong. Aku ngubungin bengkel langganan aku. Karena besok itu udah jadwal servis mobil aku. Kamu gak percaya nih? Benar kan? Kamu coba telepon. Ngobrol aja langsung. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi kamu merasa kamu salah mengira ada sesuatu yang disembunyikan suamimu di belakang kamu? Awalnya saya merasa bersalah, Mbak. Tapi melihat sikap suami saya, kok saya merasa ada yang nggak wajar antara suami saya dan pengasuh Rafa. Kalau di kantor, saya sering merasa khawatir. Karena itu saya memutuskan untuk memasang kamera pengintai. CCTV? Iya benar, Mbak. Dan apakah kamu menemukan sesuatu di rekaman CCTV itu? Kok posisi kameranya berubah? Jadi benar, kamu sengaja naruh kamera pengintai di rumah ini. Itu buat ngawasin Sofi. Selama kita nggak di rumah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu gak usah banyak alasan, Sarah. Kamu curiga kan sama aku? Mau aku selingkuh? Mas, kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu tampar aku, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku ini suami kamu. Bisa-bisanya kamu tuduh aku selingkuh. Seumur hidup, saya nggak pernah ditampar oleh siapapun, Mbak. Tapi suami saya ringan tangan. Saya benar-benar tertekan, Mbak. Bukan pernikahan seperti ini yang saya harapkan. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Usia pernikahan kamu masih seumur jagung. Sudah mengalami KDRT. Ya, Mbak. Rasanya saya ingin menyerah saja. Apalagi saya kan nggak ada perasaan cinta. Tapi tiap kali saya ingin meninggalkannya, saya nggak punya keberanian, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang menghalangi kamu untuk meninggalkan suami seperti itu? Wasiat dari kakak saya. Saya sudah berjanji untuk menjaga Rafa, Mbak. Kalau saya pergi, berarti saya sudah mengecewakan almarhumah kakak saya. Sebenarnya kami dulu adalah yatim piatu, Mbak. Kakak saya yang sudah banyak berkorban untuk mengurus saya sendirian.
sekarang saya jadi paham, Mbak. Kenapa kamu akhirnya menerima untuk turun ranjang itu? Iya Mbak, satu-satunya kekuatan saya hanyalah Rafa. Tiap dekat dia, saya merasa tenang. Seperti semua masalah hidup saya hilang. Tapi malam itu, saya merasa ada yang berbeda dari Rafa, Mbak. Berbeda bagaimana, Mbak? Rafa, kok muka kamu pucat, nak? Padahal badannya nggak panas. Kok aneh ya? Rafa, kamu kenapa, nak? Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain sini jam berapa teriak-teriak bikin kaget aja? Mas, aku barusan ngecek. Muka Rafa itu pucat dan matanya hitam. Pokoknya nyeremin banget. Aku takut, Mas. Kamu gak usah bercanda ya? Aku nggak bohong, Mas. Muka Rafa tuh bener-bener beda. Aku juga bingung. Apa mungkin Rafa lagi sakit ya? Ayo, kita cek. Yaudah. Kenapa-napa kok? Rafa juga tidur pules. Wajahnya juga biasa aja. Tapi aku nggak bohong, Mas. Tadi aku bener-bener lihat Rafa itu wajahnya pucat. Tapi buktinya Rafa sekarang nyenyak aja, Bu. Tidurnya gak kenapa-napa. Ibu ada-ada aja sih. Lagian saya juga lagi plus-plus tidur. Kamu yang benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak kandung saya. Tega kamu bilang muka Rafa serem. Kamu lupa, kamu ibu sambungnya. Kok bisa sih, Mbak, ada kejadian seperti itu? Saya juga nggak tahu dan bingung banget, Mbak. Parahnya lagi, kejadian ini bukan terjadi hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai saya merasa kejadian ini sangat mengerikan, Mbak. Astaga, Mbak. Terus apa yang terjadi selanjutnya?